Lu nanti nggak akan dibutuhin di masyarakat karena 40% akan digantikan robot. Karbon emisi lu tuh akan dihitung sebagai perpajakan lu. Lu juga akan dicekek ya dengan hutang, dengan sistem-sistem keuangan yang berbahaya ini gue sebutnya. Karena lu dikasih gaji yang pas, lalu lu dibanjirin dengan uang mereka. Dibanjirin, jadi inflasi, terus datanya lu dibohongin. Oh enggak, kok cuma 1%. Enggak, kok cuma 0,7%. Lu dibohongin, lu dibanjirin dan lu dibohongin. Lu kalau cuma kuasain energi atau makanan, lu memang bisa kuasain negara. Tapi kalau bisa kuasain uang, lu bisa kuasain dunia. Ya. Dan mereka tahu ini, mereka yang kuasain uang. Ya, dari pertemuan di Jekyll Island itu. Bahkan bukan gue yang ngomong, tapi Woodrow Wilson. Dia bilang, dia sudah gagal jadi presiden. Karena negara Amerika ini sudah dikontrol oleh para mafia uang ini. Kalian bisa lihat quotes-nya di sini. Dia bilang, I am most unhappy man. I accidentally ruined my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit. Our government is no longer based on the freedom of opinion, nor on the conviction and the majority decision. It is now a government which is subjected to the conviction and the compulsion of a small group of dominant men. Gue akan tekanin belakang. A small group of dominant men. Jadi Amerika itu udah gak bisa bikin keputusan sendiri. Presidennya pun sudah angkat tangan. Ini dikuasai segelintir orang, yaitu mafia uang ini. Dan mereka punya kuasa yang luar biasa. Mereka itu punya sistem hukumnya karena bisa dibeli semua sama mereka. Mereka punya senjata-senjatanya, mereka punya law enforcementnya. Jadi orang-orang seperti gua yang membongkar seperti ini, mereka gak akan suka. Mereka punya arsenalnya. Ketika orang nge-cross mereka bisa bekuin banknya. Ketika orang nge-cross mereka bisa pakai hukum untuk sikat orangnya. Mereka punya semua arsenalnya untuk sikat orang. Jadi di dunia ini, orang-orang seperti gua yang berani ngomong, itu cuma ada dua ya, hasilnya. Yang pertama, mereka lawan pakai smear campaign. Ini akan jelekin nama gue untuk orang gak percaya sama gue. Kalau ini gak berhasil, yang kedua mereka akan lakukan langsung John F. Kennedy tembak der. Cuman dua ya. Jadi di smear campaign dulu, kalau gak bisa langsung disikat. Sama, itu semua yang lu lihat di dunia ini sama. Ya, presiden-presiden Amerika yang pernah meninggal sebelumnya sama. Jadi sebenarnya gak banyak orang yang berani melawan mafia-mafia uang ini. Tapi di sini gue akan ngomong ke kalian semua. Hari ini kita hidup di dunia di mana kartel fiat, bank sentral, dan institusi keuangan itu mengendalikan kehidupan miliaran orang. Mereka itu mencetak uang tanpa batas, menciptakan inflasi, dan mencuri daya beli kita. Dan memperbudak kita di sistem yang tak bisa dimenangkan. Tapi kita tidak akan tunduk. Hari ini, kita menyatakan perang terhadap sistem keuangan yang korup, yang selama ini menindas rakyat. Kita membangun sebuah era baru, era kebebasan finansial. Kita adalah generasi yang akan menghancurkan mafia uang ini, dan mereka tidak akan bisa menghentikan kita. Jadi buat kalian yang bingung, kenapa sih profile picture gue pakai seperti ini? Ini adalah simbol perlawanan. Karena artinya itu adalah bahasa matematika. Itu adalah for all atau untuk semua. Uang yang untuk semua, uang yang benar-benar desentralisasi. Ini adalah simbol perlawanan melawan mafia uang ini. Jadi lu semua yang ada di sini, ini bukan cuma channel edukasi. Gue benci dikatain bahwa gue adalah seorang motivator. Gue bukan motivator. Gue di sini akan bertindak sebagai tameng kalian untuk melawan perbudakan uang ini, untuk melawan para mafia uang ini. Karena gue akan kasih tahu di sini, gue tidak takut sama mereka dan semua kalian berhak tahu tentang kebenaran.